dan adalah Imam Junaid radhiyallahu anhu berkata kepada teman-teman beliau, "Law ra'aitum rajulan qad tarabba'a fil hawa," kalau kalian melihat seseorang terbang di atas, di atas. Jika kalian melihat seseorang terbang, fala taqtaddu bihi, maka jangan kalian ikut dengannya, jangan langsung berburu dengannya, jangan langsung menganggapnya waliullah, jangan langsung menganggapnya guru mursyid, hatta tarau sun'ahu 'indal amri wan nahyi, sehingga kalian melihat bagaimana perbuatannya ketika melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau dilihat-lihat orang ini, oh perintah Allah dikerjakan sidin, larangan Allah ditinggalkan sidin, sidin sholat, sidin puasa, sidin mengerjakan ibadah syariat, dan sidin kada bermaksiat, sidin jauh daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, ini berarti bisa jadi sidin wali Allah, bisa jadi sidin orang yang berkaramat, bisa jadi sidin ini pantas dijadikan guru panutan. Tapi kalau hanya sekedar terbang aja, lalu sembahyang kada bisa, kada pernah terlihat sembahyang, atau sidin seorang pada awal sembahyang gitu. Ada juga gitu, tapi nya mengaku mursyid. Aku kada puasa jadinya, bahkan inya nampak-nampakan kada puasa di hadapan orang, tapi mengaku sebagai guru yang bisa menyampaikan kepada Allah, maka jangan diumpati gitu. Fa in ra'aitumuhu mutamatsilan li jami'il awamiril ilahiyyah, kalau kalian melihat orang tadi, orang yang terbang dari tanah, ternyata dia itu melaksanakan semua perintah-perintah ketuhanan, mujtaniban li jami'il manahi, menjauhi larangan-larangan, fa'taqiduhu, maka yakinilah, berarti orang itu wali, berarti orang itu berkaramat, berarti orang itu orang soleh, kawan dijadikan guru, waqtaddu bihi, dan ikutilah dia. Nah, kalau dasar bagus, ibadah syariatnya digawe, kadang meremehkan syariat tuh. Ya banyak guru-guru ini yang memadahkan apa itu jar, yang berpengajian di masjid itu jar, yang dilajarkan fikih, yang dilajarkan sembahyang. Apa itu sudah, itu pelajaran TK atau pelajaran SD. Kita ini aturannya, kajian kita ini ketuhanan aja lagi, supaya ma'rifat bujur-bujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini disambatinya. Kalau ada guru pandirannya kayak itu, ini berarti kada beres, kada tahu diumpati. Nah, itu orang meremehkan syariat. Nah, pandiran meremehkan syariat, aturannya guru yang bujur tuh kayak ini. Pelajari syariat, amalkan syariat, pelajari tauhid, amalkan tauhid. Nah, dua-duanya, syariat dan hakikat itu dipakai dua-duanya. Jangan hakikat saja lalu menyambati syariat. Kebanyakannya kayak itu Bang lah. Kita ini yang belajar syariat kadang menyambati hakikat. Kita memakai juga hakikat. Jadi hubungannya tuh mengira kita ini, kalau yang belajar fikih nih, yang belajar tentang sholat, padahal sudah putih jenggot, masih aja belajar tentang sholat, kita ini dianggapnya kada berhakikat. Kita ini dianggapnya kada mempelajari ilmu tauhid, padahal kita ini bertauhid juga. Jadi dua-duanya kita pakai, syariat kita pakai, hakikat kita pakai, itu yang bujur. Tapi kalau orang itu hakikat aja yang dipakai, syariat kada dipakai, sesat. Atau syariat aja dipakai, kada memakai hakikat, sesat juga. Dua-duanya dipakai.
Wa in ra'aitumuhu yakhillu bil awamir. Kalau kalian melihat dia yang terbang dari sana, kalian melihat dia mencoreng perintah-perintah Allah, merusak perintah-perintah Allah, artinya kadang melaksanakan syariat, kada sholat, kada puasa, kada zakat dan lain sebagainya daripada perintah Allah, kada digawinya. Wala yajtanibul manahiya, dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah. Fajtanibuhu, maka jauhilah dia. Jangankan terbang beberapa meter saja, terbang ke awan sekalipun jangan diumpati. Sampai terbang ke awan, sampai pakai awan nih ya, terbangnya jangan diumpati. Itu penting tuh, masalah kita mencari guru itu penting. Guru tadi bujur-bujur yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah sakti-saktian, Tuhan tukang sulap banyak yang kelihatan sakti. Itu siapa itu ngarannya yang kada bisa pandir tuh, limbat tuh, sakti. Wah, makan bapaji, wali lah, bisa ipang wali lah. Kalau sidin sembahyang, bujur-bujur, taat lawan Allah, bisa jadi wali. Tapi bukan itu ukuran wali, itu bukan sakti. Ukuran wali itu bukan bisa terbang, bisa berhilang, bisa berjalan di atas banyu. Bukan itu ukuran wali. Ukuran wali itu adalah bagaimana ia mengerjakan perintah Allah, bagaimana ia meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kayak ini, kalau hendak jadi wali itu semua ilmu yang kita ketahui amalkan jadi wali itu. Setiap kali kita belajar, amalan-amalan yang diajarkan guru amalkan, yang terutama dulu yang wajib-wajibnya, dan yang dilarang ditinggalkan, yang haram-haramnya itu ditinggalkan, jadi wali. Kalau bujur-bujur mengamalkan mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang dilarang, jadi wali. Jadi bukan kesaktian tadi ukuran kewalian seseorang. Bahkan ada juga wali itu yang kada kelihatan keramatnya. Bisa jadi sidin kena berkendaraan gugur, bisa juga berkendaraan gugur, bermobil tabrakan. Apakah sidin lain wali? Lain wali berarti cakanya wali selamat. Karena kayak itu. Babuhan wali pun mereka itu menjalani hidup ini normal juga. Adapun karamat tuh kadang-kadang aja normal juga, boleh KTP juga, boleh kartu keluarga juga, sama aja kayak kita juga. Dan Nabi Muhammad pun normal juga. Nabi Muhammad ke pasar, sidin bertukar ke pasar. Lain bini sidin yang bertukar ke pasar. Nabi Muhammad guring, Nabi Muhammad berbini, Nabi Muhammad berhubungan suami istri, Nabi Muhammad berisi anak. Nah, ini kan normal kayak manusia yang lain juga. Jadi wali itu bukan identik dengan kesaktian, keanehan. Kalau inya istiqomah dalam taat kepada Allah, dalam meninggalkan larangan Allah, nah itu wali. Jadi kalau ada yang tabrakan, wali sudah terkenal si ini wali, ternyata tabrakan, sudah terkenal si ini wali tapi dapat musibah, bukan berarti si lain wali. Masalah dapat musibah itu Nabi Muhammad pun dapat musibah. Ayo, Nabi Muhammad tuh yang dilempari sampai sidin berdarah, kita protes lah kita, atau kita ragu lah, masa Nabi sawat tekena kayak itu dilempar orang. Cakanya Nabi kan ada mujizatnya, aturannya batu yang dilemparkan ke sidin tuh meliung. Nah itu kehendak kita. Nabi pun sakit juga, dilempar orang, berdarah juga dilempar orang. Bahkan sahabat-sahabat Nabi pun dibunuh mati. Bukan berarti wali itu harus kebal. Masa jar wali dicucuk orang mati? Ngaran sidin manusia biasa juga, maksudnya sama manusia juga lawan kita.
Cuma derajat sidin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus puluhan sahabat Nabi itu kan banyak yang mati. Sayyidina Ali dibunuh. Sayyidina Husain dibunuh orang, lain wali lah Sayyidina. Oh ini wali ganal benar nih Sayyidina Husain, Sayyidina Ali bukan wali ganal itu. Matinya kayak apa? Matinya dibunuh. Kemudian qultu ujar Imam Sya'rani, akhlak seperti ini jarsidin apa? Makhluk yang seperti ini jarsidin langka. Makhluk yang seperti ini langka, yang bujur-bujur melaksanakan perintah Allah, bujur-bujur menjauhi larangan Allah tuh langka. Soalnya ada juga orang sembahyang 5 waktu tapi masih ketujuh melihat bebinian. Yang bujur-bujur meninggalkan larangan itu langka. Sekali membuka TikTok menikmati wajar jual, orang bebinian yang berjoget-joget tuh padahal 5 waktu mengerjakan aja. Kita ini dalam melaksanakan perintah atau larangan masih ada cacat-cacatnya. Bisa nakal juga kadang-kadang, atau masih juga nakal di waktu-waktu yang lain. Tapi yang langka nih semua perintah dilakukan, semua larangan ditinggalkan, di langka nih. Makanya jar Imam Syarani tadi, orang yang seperti ini langka benar. Fasara ahadum yajtami'u biman laisa lahu qadamun fit thariq. Ada jersidin di antara manusia itu inya berguru lawan orang yang kada layak dijadikan guru, jadi guru murabbi maksudnya. Ya guru ini macam-macam. Ada guru murabbi, ada guru yang mengajar aja. Kalau model ini kayak guru mengajar aja. Kalau guru murabbi itu guru yang membimbing pian zahir dan batin itu. Kalau ini nyampaikan aja dan sama-sama kita mengamalkan itu. Jadi ada di antara orang itu yang inya berguru, berpanutan lawan orang yang tidak ada mempunyai jalan yang lurus kepada Allah. Gurunya ini nak ada beres. Dan gurunya tadi pandirannya harap, pandirannya tentang fana, bako, fana, bako, fana, bako kan kami kalau ini lah yang kisahnya tuh kisah pandiran tuh fana, bako, nah itu tuh yang dibahasnya. Pandirannya tinggi-tinggi, ketuhanan terus pandirannya. Mimma la yushhadu lahu kitabun wala sunnatun wa mimma la yushhadu lahu kitabun wala sunnatun, yang mana pandirannya tadi tidak disaksikan oleh kitab dan sunnah, artinya kada sesuai dengan Al-Qur'an, kada sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian inya berpakaian jubah dan inya membuntutakan imamahnya, bolangnya tanah. Bola bagolang di belakang tuh ada buntutnya. Untuk pinah harap benar tuh kalau sudah berbuntut-buntut tuh. Inya ini hendak menampakkan kalau inya ini pantas jadi guru panutan. Bebolang-bolang, berjubah, bolangnya tadi berbuntur. Kemudian inya pergi ke suatu daerah untuk berdakwah, untuk mencari umat, mencari pengikut. Ada yang terjadi ini nih, yang kemana-mana ada pengajiannya. Di Batu Licin ada pengajiannya, di Kota Baru ada pengajiannya, di mana ada pengajiannya tuh. Hampir di semua daerah ada pengajiannya. Mencari apa? Mencari pengikut. Mencari pengikut untuk apa? Menjadikannya guru murabbi, tapi bukan dibawahi kepada Allah, tapi dibawahi kepada kesesatan. Itu yang ramai buan MUI itu menyampaikan, ya buan MUI sesat, jangan diumpati, jangan dihadiri pengajiannya. Kalau sudah MUI mengatakan kayak itu, umpati ya MUI, jangan pindah harap pada MUI kita. MUI itu kumpulan para ulama di situ, ulama-ulama yang bujur-bujur lurus. Kemudian jadinya ini tulak ke daerah-daerah. Dan inya ketika tulak ke daerah-daerah tadi, pandirannya bagus benar lah, tentang ketuhanan tinggi-tinggi pandirannya.
Dan inya itu kadang-kadang berdiam itu model mencari perhatian benar ya. Kelihatan berdiam, modelnya tuh berdiam tuh kayak hati itu berzikir benar Allah, model bertafakur benar tentang ciptaan Allah. Kemudian dia lapar, menampakkannya tuh kayak orang lapar, seakan-akannya tuh orang yang kadang memikirkan duniawi, inya tuh memikirkan ruh aja, kadang memikirkan makanan zahir. Kemudian inya masuk ke daerah-daerah dan minta di daerah tadi supaya dipandang orang, mencari perhatian orang toh. Dan inya memaraki para pemimpin-pemimpin, diparakinya tuh Bapak DPR, diparakinya tuh babuhan Bapak kepala desa, diparakinya RT, diparakinya babuhan sugih-sugihnya. Farubbama rattabu lahu syai'an fayasiru yaqulu haraman fi batnihi. Kemudian inya ini dibaringi sesuatu, diamplopi orang, karena orang menganggapnya ini guru murabbi. Orang menganggap orangnya ini sampai sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu inya diberi orang amplop, lalu inya makan dari duit amplop tadi, maka makanannya tadi jadi haram. Kenapa? Karena orang menganggap inya itu soleh, orang menganggap inya itu wali, ternyata lain wali. Orang memberi duit itu karena orang menganggap sidin wali, karena orang menganggap sidin ini orang yang betul-betul mengajarkan ke jalan Allah, maka makanannya tadi haram. Ini guru ulun pernah menjelaskan nih, orang itu dianggap soleh, orang itu dianggap wali, lalu orang beelangan, masyarakat beelangan lah. Masyarakat beelangan nih memberi amplop. Masyarakat tadi memberi amplop kenapa? Karena menganggap sidin wali. Ternyata sidin lain wali. Ternyata sidin mungkin lain orang soleh. Maka orang tadi yang diberi duit tadi haram memakan duit itu, karena kada sesuai lawan harapan orang. Orang berharap yang dielang ini wali, orang soleh, ternyata sidin lain wali, lain orang soleh, maka duitnya tadi itu haram. Atau misalnya orang menyamar jadi ulama padahal lain ulama, lalu orang mengamplopi, disuruh orang baca doa selamat, disuruh orang baca ini baca itu, padahal lain ulama misalnya, maka duitnya tadi itu haram. Karena orang itu tertipu. Cakanya orang tahu kalau itu lain ulama, kada mau orang memberi, kada mau orang memintainya yang membaca. Likauni akhadhu bi naw'i talbisin 'ala ulati wa i'tiqadin fi shalah wa qad dakhala 'alayya syakhsun. Najar Imam Sya'rani nih. Ujar Imam Sya'rani pernah jadi sidin ada orang nang kaya tadi itu modelnya. Orang itu menyamar jadi ulama, berpakaian jubah harat, bebolang, bebuntut bolangnya, kemudian kesah-kesah kayak lapar, kada memperhatikan zahirnya, inya hanya sibuk dengan batinnya. Pura-pura dari itu aku jadi sidin, jadi Imam Sya'rani bertamu dengan orang kayak itu. Fasara yaqutu bi ghairi ilmin, dan inya ini menyampaikan macam-macam lawan orang tanpa ilmu yang benar yang disampaikan, jadi kada sesuai lawan Al-Qur'an, disampaikannya ini kada sesuai lawan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala dzauqa fil fana wal baqa, dan tidak adanya itu zauq itu rasa di dalam fana dan baqa. Artinya ini menyampaikan ilmu ketuhanan, tapi sebenarnya ia tuh pandirnya aja yang harap, kada ada rasa dalam hatinya, pandirnya aja. Wa ma'ahu jama'atun ya'taqidunahu, dan dia punya jamaah. Ini diisi jamaah sudah masuk ke kampung-kampung itu. Diisi jamaah yang meyakininya itu wali, meyakininya itu guru mursyid. Bahwa bani ayyaman, maka orang tadi inya lawan aku beberapa hari. Yang sidin jadi Imam Sya'rani, inya itu lawan aku berdua, lawan aku beberapa hari. Maka aku pun bertanya kepadanya. Coba panggil si Imam Sya'rani mementes orangnya alim gak kada. Jadi Imam Sya'rani
anu pang jeung sebutakan pang syarat-syarat wudu dan sholat. Itu jadi tes Imam Syarani sebutakan pang syarat-syarat wudu dan syarat-syarat sholat. Apa syarat-syarat wudu dan syarat-syarat sholat? Ujar orang tadi, aku kada pernah belajar kayak itu, kada pernah modelnya menghafali syarat-syarat wudu, syarat-syarat sholat, kada pernah belajar kayak itu. Maka ujar Imam Sya'rani, wahai saudaraku, sesungguhnya memperbaiki ibadah atas zahirnya Al-Quran dan Sunnah itu hukumnya wajib. Artinya kita ini belajar syariat itu wajib, wahai saudaraku. Ikam ini pandiran hakikat tarus, ikam ini pandiran ketuhanan tarus. Nah, ditakuni syariat kada tahu. Ketahuilah wahai saudaraku, memperbaiki ibadah itu wajib hukumnya menurut Al-Quran dan hadis Nabi SAW secara ijma' menurut kesepakatan ulama. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara wajib dan sunnah, tidak bisa membedakan antara haram dan makruh, maka dia jahil. Dan orang yang jahil kada boleh dijadikan panutan, kada boleh dijadikan guru. Wah, langsung dia mengarang di bahasanya itulah langsung ditembak sidin orang tadi itu. La fi tariqil zahir, dia itu tidak bisa menjadi guru di jalan zahir, wala fi tariqil batin, dan tidak juga bisa menjadi guru dalam jalan batin. Guru zahir kah, guru batin kah kada cocok kayaknya. Kalau inya kada tahu tentang halal haram, kada tahu tentang mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah, kada tahu. Syarat-syarat sholat kada tahu, syarat-syarat wudu kada tahu, kada mau jadi guru. Lalu orang tadi diam, kada wani bepandir lagi. Orang tadi berdiam dan kada bisa menjawab. Kemudian inya pun kada wani lagi beparak lawan Imam Sya'rani. Itulah ini pentingnya kita berhati-hati mencari guru. Cari guru yang mengamalkan dua-duanya, mengamalkan syariat, mengamalkan hakikat juga. Dan diantara akhlak orang-orang saleh terdahulu, ini lain lagi pembahasannya lah. Lain lagi pembahasannya. Diantara akhlak orang-orang saleh terdahulu, kalau bahas itu terus tegang nih lah. Inkhila'u qulubihim min ajsamihim fi kulli mardatin yamridunaha. Nah, bubuhan orang soleh terdahulu itulah kalau sidin sakit itu merasa sidin pikirkan kada lawas lagi mati. Nah, gitu. Beda lawan kita ini sakit masih hidup apa panjang umur aku ini. Kada mungkin aku mati waya ini masih anom. Masih lawas lagi, masih banyak lagi angan-angan kene. Sagan anak belum lagi lah, sagan tetabung, sagan anak nih belum lagi. Banyak masih planning masih. Nah, kita ini takutan memikirkan mati, padahal sudah sakit. Padahal sudah seminggu di rumah sakit misalnya, takutan memikirkan mati, masih panjang angan-angan. Sedangkan orang-orang soleh terdahulu, kalau mereka sakit apakah? Maka mereka itu menganggap mungkin penyakit ini menjadi sebab aku mati. Sakit gigi kan dianggap parak mati dah. Sakit kepala bisa dianggap mati, parak mati dah. Nah, itu orang soleh terdahulu tuh. Fala yumkinuhu taubah. Kalau misalnya kada wayahini bertobat, kada wayahini bertobat, artinya wayahini sudah bujur-bujur menyiapkan kematian tuh. Jangan lagi berpikir habis ini aku sehat, habis ini aku panjang umur, habis ini aku kayak bisnis ini, bisnis itu, hendak mau olah ini, mau olah itu.
Nah, kepanjangan benar tuh angan-angan. Jadi pikiran mereka tuh lah kasih bertobat, aku ini bisa parah lagi mati. Wala tudarikul huquqa fayadhabuna ilal akhirah. Dan kalau misalnya kada tobat wayah ini juga, kada bersiap-siap wayah ini juga, maka karena kada mendapatkan hak-hak sehingga pergi ke akhirat sedangkan dalam keadaan masih sebagai orang yang maksiat kepada Allah. Nah, itu pentinglah pelajarannya tuh. Kalau kita sakit, pikirannya sudah parah, mati. Tapi boleh aja berdoa sehat, berusaha sehat, tapi pikirkan bisa jadi ini menjadi kematian, menjadi penyebab kematian, dan gak ada lagi kesempatan untuk bertobat, menambah amal dan lain sebagainya. Nah, pernah dikisahkan Malik bin Dinar ini masuk mengelangi tetangganya yang sedang sakit. Tetangganya ini gawiannya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ujar Imam Syarani, tetanggaku, ikam wayah ini juga ingin bertobat kepada Allah, jangan lagi ditunda-tunda. Wah, ini sudah berjanji kepada Allah supaya kada bermaksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ikam mati wayah ini juga. Dipadai izin gitu. Nih orang-orangnya aja wanilah, kalau pian jangan gitu. Kemudian pernah juga dikatakan bagi Robi. Nah, Robi ini sakit. Robi bin Haitham karena sidin sakit. Ketika sakit dielangi oleh orang-orang yang kenal lawan sidin. Ketika dielangi tadi itu ditawarkan, kayak apa nah kalau kami kiawakan dokter, dia ini perlu dokter, perlu tabib. Maka Robi bin Haitham tadi itu berdiamnya pada menjawab, kemudian berpandir. Aina Adun wa Samud, mana dulu pembuhan kaum Ad dan kaum Samud, itu kaum-kaum yang bahari itu sebelum kaum Nabi sebelum Nabi Muhammad. Mana dulu kaum Ad, kaum Samud, mana dulu orang-orang terdahulu itu, nah yang mereka dulu hidup juga pembuhannya tuh. Akan tetapi ma'annahum kana fi al-mu'alijuna wal atibba, dulu zaman dulu tuh banyak juga dokter. Zaman dulu itu banyak juga bukan tabib, tapi mereka mati juga. Ujar Robi itu. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, la aquli tabiban abadan, jangan dikiawakan dokter. Aku kada hendak dikiawakan dokter. Nah, siap-siap mati sudah sini. Nah, pernah juga Mughirah nih garing juga. Ketika ditakuni, kaifa najiduka, Mughirah, kayak apa kabar? Ujar Mughirah, muqaran bidzunub, aku ini dibebani benar lawan dosaku ya sidin. Kemudian dikatakan lagi lawan sidin, pian hendak apa? Adakah kehendak pian nih? Ini menghibur orang sakit kan biasanya kayak itu. Hendak apa supaya lakas sembuh, dibahagiakan hatinya supaya lakas sembuh. Pian hendak apa? Faqala na'am. Kemudian dia mengatakan, ya aku hendak supaya aku ini cepat-cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada bertagi macam-macam. Coba kalau kita ditakoni, kita sakit takoni orang kan hendak apa? Aku ini hendak duit 1 juta. Aku ini hendak bayarkan hutangku. Nah, tapi kayak sidin ini lain. Pian hendak apa? Aku ini hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya kada terpikirkan di pikiran kita menjawab nang kaya itu lawan orang kada pikiran. Nah, itulah orang-orang soleh terdahulu. Mereka kalau sakit
maka mereka memikir penyakit ini bisa menjadi penyebab mereka meninggal dunia. Nah, kemudian di antara akhlak orang-orang saleh terdahulu, an-nadhru ila dunya, mereka memandang kepada dunia. Habis dah waktunya dah. Belum lagi. Itu kecepatan benar. Di antara akhlak orang saleh terdahulu, an-nadhru ila dunya bi'ainil i'tibar, la bi'ainil mahabbah. Melihati dunia itu, melihati dunia ini nah, melihati mobil orang yang mewah, melihati rumah orang yang megah benar, melihati baju orang yang larang, melihati HP orang iPhone. Dunia ini wah ini luar biasa. Banyak kemewahan-kemewahan. Orang soleh terdahulu itu melihati dunia ini dengan mengambil pelajaran, bukan cinta lawan dunia tadi. Kalau wayah inilah melihati mobil orang tuh nah, kada ada kehendak hendak bisi mobil juga kayak itu kada, tapi mengambil pelajaran daripada melihat mobil dari itu. Melihat bini orang bina bungas benar, kada juga hendak bini bungas kayak itu juga. Yang ia pikirkan mengambil pelajaran. Apa pelajarannya banyak kan? Bapak juga bini-bini bungas, kalau di mamainya aja terus. Nah ini pelajaran ngarannya. Bapak juga bini bungas, kalau kada tenang juga hidup. Bungas itu kalau akhlaknya kada baik jadi jelek juga. Kada hakun melihat bini lagi. Kalau bini itu apa mamayan? Bungasnya kayak apa aja, akhlaknya kada baik, bungasnya kayak apa, nah kayak jelek bener bang dah. Nah itu mah ambil pelajaran ngarannya. Lain melihat bini orang bungas, hendak juga bini bungas. Melihat mobil orang harap, hendak juga nukar mobil harap, lalu mengeridit. Setiap bulan uyuh benar mengumpulkan duit sekian bayar ke kredit tadi. Melihat rumah orang harap, membangun juga rumah. Nah ini rusak jadinya kayak ini. Nah orang soleh terdahulu itu kalau melihati dunia, melihati orang yang sugih-sugih, melihati orang yang pakaian harap, mobil harap, pakai apa, kendaraan harap dan lain sebagainya, mereka ambil pelajaran aja. Kada mencintai, kada juga hendak kayak itu. Kalau pian kayak ini, maka tenang hidup pian. Kalau pian pikirannya semacam ini. Nah di antara orang soleh terdahulu itu, nih contoh-contoh lah melihati dunia supaya kada tertarik hendak kayak itu juga. Di antara contohnya, pernah Nabi Daud alaihissalam ini melewati sidin berjalan, kemudian sidin melihat ada api dibakar, api yang sangat memanaskan, menghangatkan awak tuh nah. Orang bahari itu kan ketujuh lah, membakar apa kayak itu, membakar kayu di muka rumah, sangat menghangatkan awak kayak itu. Sini ini melihat ada orang menghidupkan api, sangat menghangatkan awak. Yang sidin pikirkan apa ketika melihat api tadi? Yang sidin pikirkan adalah neraka. Langsung kepikir neraka. Maka sidin pun awak sidin bergoncang dan pingsan seketika. Ini memikirkannya tuh kadang mikir, api, mau orang hendak memanaskan, menghangatkan awak, kada sekedar itu aja. Ini melihat api tadi langsung terbayang neraka, langsung takutan dengan neraka, takutan lawan murka Allah Subhanahu wa taala. Awaknya bergetar, langsung pingsan. Nah, melihat duniawi ini dengan mengambil pelajaran. Kemudian pernah juga Yazid bin Marthad, sidin ini menangis terus kewiannya. Ini kada masalah mobil dia, mobil ini contohnya contoh yang lain. Jadi sidin nangis terus. Kemudian ditakuni, kenapa pian tuh menangis terus? Setiap kali kami melihat pian ini pasti banyu mata pian tuh mengalir di bawah mata pian. Maka ia mengatakan, seandainya Allah mengizinkan aku untuk
memasukkan aku di dalam air pemandian air panas, maka aku akan menangis mengeluarkan tangisan darah. Aku ini seandainya dijanji Allah, kalau ikam bermaksiat lawan aku, maka ikam kemasukkan ke pemandian air panas, kurang dam ikam di situ, maka jadi sidin aku pasti menangis darah. Kalau dijanjiin kayak itu, hanya dijanjiin dimasukkan ke banyu panas saja. Bagaimana aku ini sudah dijanjikan oleh Allah, kalau aku bermaksiat kepada Allah akan dibakar di dalam neraka. Artinya itu yang mau olah aku tuh menangis terus. Jadi melihat sesuatu tuh lah, itu dijadikan pelajaran, bukan dicintai tapi dijadikan pelajaran. Habis itu waktunya nih. Nah, itulah itu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita berataan bisa mengikuti akhlak daripada orang-orang saleh terdahulu. Apa tadi yang jasma ini nih, kan rusak pun kita ada yang menyumbang 1 juta sudah, jadi memakan kalau ada yang hendak menyumbang lagi sekitar 3 jutaan. Mudah-mudahan bermanfaat, panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita beratan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pengumuman sedikit bahwa ini jasma kita ini kan rusak TV-nya. Jasmanya rusak, TV-nya sudah baik. Ini ada sudah sumbangan 1 juta. Jadi kalau ada yang hendak menambahi pulang, silahkan serahkan aja lawan kaum. Berapa lagi kurangnya? 2 jutaan lebih lagi kurangnya.